Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Sehat untuk kita semua. Dan di pagi hari ini senang sekali saya Jeffrey Derta kembali hadir di hadapan Anda semua di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, tentunya di acaranya Tanya Arbain. Di pagi hari ini seperti biasa di Tanya Arbain itu adalah sebuah program live interaktif Rumah Sakit Umum Dr. Haji Muhammad Arbain Marinim sebagai sarana komunikasi dan dua arah antara rumah sakit dengan masyarakat. Yang tentunya bagi masyarakat yang ingin bertanya tentang alur pelayanan rumah sakit, prosedur medis, administrasi, hingga fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit, dan juga dokter-dokter apa saja yang ada di rumah sakit, tentunya Anda bisa langsung live di hari ini ataupun setiap hari Selasa dan Kamis. Atau juga Anda bisa bertanya melalui akun Facebook kami dan juga di akun Instagram kami. Dan tentunya kita akan menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini seperti biasa kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan seperti biasa kita akan coba hadirkan bintang tamu di nantinya. Namun sebelumnya ucapkan selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di seputaran Marinim ya, baik itu yang ada di instansi-instansi pemerintahan dan juga yang ada di instansi-instansi swasta. Saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman sejawat kita yang ada di Rumah Sakit Marinim ya, buat direktur kita, untuk Ibu Wadirnya, untuk kepala, untuk Ibu Kabak, pokoknya semua teman-teman ya yang ada di Rumah Sakit Marinim yang saat ini sedang beraktivitas, buat ibu bidannya, ibu-ibu perawatnya juga yang sedang beraktivitas melayani para pasien. Semoga sehat selalu dan tentunya berbahagia di episode pagi hari ini. Bagi Anda semua yang sedang terbaring sakit di hari ini, baik itu yang ada di rumah sakit ataupun juga yang ada di rumah, saya ucapkan semoga Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali di kesempatan pagi hari ini. Baik sahabat Arbain, di kesempatan pagi hari ini saya akan cuma membacakan terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang ada di media sosial kita yang sedang berulang tahun di pagi hari ini, yaitu ada Ibu Sri Kartika, ada juga Ibu Eli Ningsih, dan ada Intan Ayu Sekarwangi. Bagi Anda yang bertiga yang sedang berulang tahun hari ini, kita ucapkan semoga sehat dan bahagia selalu, semoga panjang umur, dimudahkan di dalam mencari rezeki, dimudahkan di dalam segala urusan dan dijauhkan dari segala bala. Buat
kepala bagian kepala bidang ya yang ada di manajemen, para dokter-dokter spesialis kita ya yang ada di poli-poli Rumah Sakit Mawarim, saya ucapkan selamat beraktivitas saja di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang cerah, bagi yang membahagiakan bagi di pagi hari aja. Tentunya di oh ya nih, pada kemarin ya, kalau tidak salah hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, itu adalah Hari Anak Nasional yang ke-41. Jadi peringatan Hari Anak ini mengusung tema, yaitu Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya tema ini menjadi pengingat bahwa anak-anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penentu arah kemajuan bangsa Indonesia. Karena ini juga menjadi ajakan kepada semua pihak untuk memenuhi hak anak, melindungi tumbuh kembangnya, serta memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat, untuk belajar, dan berkembang secara optimal. Dan dalam rangka Hari Anak Nasional yang ke-41 di tahun ini, sahabat RPN semuanya, kita akan hadirkan nanti narasumber langsung yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rangkum sebelumnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang baik itu yang ada di Instagram maupun yang ada di Facebook kita. Jadi tentunya kita ucapkan terima kasih nih buat para netizen yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Hari Anak Nasional yang ke-41. Jadi nantinya bidang tamu kita akan hadirkan. Namun kita kunci dulu ya, kita tahan dulu, beliau bersiap-siap di pagi hari ini. Dan tentunya bagi Anda semuanya yang saat ini, kembali kami ulangi, bagi yang sedang beraktivitas ya, selamat beraktivitas saja buat Bapak taninya, para petani, para pekebun ya. Pokoknya semua-semua yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, saya ucapkan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita. Ya, baik sahabat Rabain semua, kita akan kembali, namun sebelumnya kita akan coba saksikan iklan pendaftaran online berikut ini. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi mobile JKN. Jika belum ada, langkah pertama, Anda perlu mendownload melalui App Store atau Google Play Store di handphone Anda. Tata cara untuk mendaftarnya adalah, lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar, jika belum memiliki akun mobile JKN. Silakan masukkan NIK, nama, tanggal lahir dan kode CAPTCHA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Lalu lakukan verifikasi wajah, pastikan Anda berada di tempat dengan pencahayaan cukup dan melepas kacamata. Selanjutnya, pada kolom nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, pastikan nomor handphone Anda aktif dan memiliki pulsa. Pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan, baca dan pahami dengan seksama, centang saya setuju, dan klik selanjutnya. Masukkan kode OTP, yang dikirimkan melalui SMS, dan klik verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi email, dan password, kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN Anda telah berhasil. Cara mendaftarkan atau mendapatkan antrean online bagi pasien yang berobat ke Vaskes RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan. Pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjutan. Selanjutnya, pilih nama peserta yang akan didaftarkan, lalu klik ambil antrean. Catatan, fitur ini bisa dipilih setelah ada rujukan dari FKTP yang masih berlaku, atau surat kontrol elektronik bagi pasien yang kontrol ulang. Pilih tanggal rencana berkunjung dengan dokter, klik daftar pelayanan, muncul kode booking, dan nomor antrean. Saat telah berada di rumah sakit, klik check-in, dan klik setuju. Lalu scan barcode, dan scan ibu jari, sesuai petunjuk petugas. Berikut ini, tampilan saat pendaftaran online, berhasil dilakukan. Setelah sudah melakukan pendaftaran di petugas, silahkan tunggu di poliklinik yang dituju. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025,
Pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean. Baik, sahabat terbaik di mana Anda berada, kembali saya Jeffrey Data hadir di hadapan Anda semua ya. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih ditanya rebain ya, di edisi hari ini hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 dengan saya Jeffrey Data. Dan sebagaimana saya kemukakan di depan tadi, bahwa kita akan kehadiran bintang tamu di edisi spesial Hari Anak Nasional di tahun 2025 ini, yaitu peringatan Hari Anak Nasional yang ke-41 kalau tidak salah ya. Itu dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat, Sehat Sejak Dini Menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan hari ini spesial sekali ini, spesial banget karena kita memberikan Hari Anak Nasional yang ke-41 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2025 kemarin ya, hari Rabu tepatnya. Dan tema hari ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Sehat Sejak Dini Menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Di episode kali ini kita akan bahas seputar kesehatan anak. Dan bintang tamu kita tentunya bersama saya Jeffrey Derta, dan bintang tamu kita hari ini langsung saja kita panggil Dr. Faisal Husin, spesialis anak, yang akan kita bahas secara tuntas ya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan anak. Silakan Pak Faisal Husin. Ya, ini dia beliau ini. Selamat pagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Faisal ini sebenarnya saya baru ketemu kemarin ya Pak Faisal ya. Iya. Saya tahu namanya Dr. Faisal tapi belum pernah ketemu. Jadi kemarin yang sempat ketemu dengan Pak Faisal. Ternyata Pak Faisal ini orangnya ganteng. Masya Allah. Masya Allah. Ganteng ada jenggot. Dan ternyata saya kira kemarin benar Pak Faisal, saya tidak bohong ya. Saya kira Pak Faisal mungkin kelahiran 82 atau di bawah saya. Ternyata jauh di atas saya. Awet muda Pak Faisal. Alhamdulillah. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus ke tema kita hari ini Pak Faisal, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa rahasia daripada awet muda tersebut? Oh. Agak di luar topik sini Pak. Iya, agak di luar topik. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, lebih dalam gitu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin saya perkenalkan Iya, diri boleh, dulu boleh. terlebih dahulu. Nama saya Dr. Faisal Husin, spesialis anak. Bergabung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Rabain ini udah sekitar 1 tahunan. Oh, 1 tahun baru ya. Pantasan saya baru tahu. Iya, betul. Jadi kebetulan kemarin pindahan dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin, Melabu Aceh Barat. Alhamdulillah di sini sudah bergabung sama teman-teman di Rumah Sakit Umum Rabain dan sudah beraktivitas normal sebagai dokter anak di sini. Iya. Nah, masalah yang tadi masalah Awet muda. awet muda sebenarnya sih tidak juga. Tapi ya alhamdulillah yang saya perhatikan bahwasanya yang paling penting kita menjaga supaya kesehatan, terutama kesehatan mental dan fisik kita juga terjaga gitu. Sehingga ya semoga harapannya termasuk misalnya indikator-indikator ketuaan, warna rambut, keriput dan sebagainya itu agak terlambat, walaupun itu suatu kepastian nantinya. Cuman jangan sampai terlalu cepat. Jangan lulu aku nih banyak aja menyangkanya. Kelahiran tahun berapa? Tidak nyangka mereka tuh aku kelahiran 8 sekian itu. Biasanya dinilai tahun 7 sekian. Jadi itulah masa aku bertanya dengan Pak Faisal ini, ngapa Pak Faisal ini lulu awet mudanya, lulu seumuran dengan aku, rupanya jauh di pucuk aku. Pak Faisal ini. Banyak ketawa. Banyak ketawa. Tahu tapi yang sehat. Jangan ketawa yang berlebihan. Bukan. Tapi walaupun belajar, biasanya dokter kan dituntut belajar ya, pintar. Jadi dokter tuh jarang, maaf ngomong tuh otaknya di bawah. Jelasnya di atas rata-rata jadi dokter. Mungkin masa aku tuh walaupun belajar tegang, tapi masih santai juga ya. Masa aku tuh. Wajib santai. Amun dia tegang kali. Oke. Itulah seputar perkenalan kita dengan Dr. Faisal Husin ya. Jadi ejaan lama gini, HUSIEN. Jadi macamnya
Dr. Husin. Jadi spesialis anak. Jadi yang sampaikan beliau tadi kurang lebih 1 tahun ya. Ya. Di Marinim. Nah, karena aku nih Pai Kemahi bertemu dengan Pak Faisal tuh. Jadi kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan Pak Faisal. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, sesuai dengan tema hari ini, yaitu spesial Hari Anak Nasional di tahun 2025 yang mana diperingati setiap tanggal 23 Juli ya. Jadi sebenarnya tepatnya itu Kemahi, hari Rebu. Cuman sah ini hari dengan apa telat dikit ya. Iya. Pertanyaan pertama dari media sosial kita yaitu dari Denny maksud kami Feni ya, Feni Rizky Faruk. Assalamualaikum Min, katanya tentang kesehatan anak sampai kedikit dengan dokter anaknya katanya. Ngapo penting nian bawa anak dokter untuk pemeriksaan rutin meskipun anak itu terlihat kelihatannya sehat. Jadi itu ngapo penting nian bawa anak ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Nah, ngapo itu kira-kira. Ini bahasa dusun, bahasa Palembang apa bahasa Indonesia kita? Itu nih bahasa dusun jadi, bahasa Indonesia jadi. Jangan dia bahasa Aceh banyak dekatnya wong Aceh sini, dikit wong Aceh olehnya. Ada yang bahasa. Baik Bapak Ibu sekalian, warga Muara Enim di sekitarnya, pada hari kemarin tepatnya 23 Juli 2025 tiap tahun kita peringati sebagai Hari Kesehatan Anak Nasional. Iya. Ketika ada pertanyaan kenapa sih anak sehat kita bawa berobat, itu malah bikin mungkin ngapain bawa anak berobat, banyakin duit dokter aja. Pertama, tidak mesti juga kita kalau berobat ke praktekan pribadi ataupun rumah sakit swasta, itu bisa kita datang berobat itu ke rumah sakit milik pemerintah. Di situ pun apa yang kita lakukan itu sama semua. Dari A sampai Z pemeriksaan itu sama Ya. Dengan baik itu di fasilitas pribadi ataupun fasilitas swasta ataupun fasilitas rumah sakit pemerintah, tetap kita lakukan secara profesional. Nah, mengenai pertanyaan tadi, bahwasanya kenapa sih kita bawa untuk periksa anak kita walaupun menurut kita anak kita sehat? Pertama, kita tidak tahu apa yang saat ini terjadi pada anak kita. Ada yang namanya penyakit-penyakit kronik yang kita tidak tahu setelah di muncul gejala ternyata itu sudah di akhir dari periode penyakitnya. Iya, betul. Ada juga untuk mendeteksi jangan sampai anak kita jatuh ke sakit yang lebih serius. Dan yang paling penting itu adalah untuk terus mengawal supaya anak kita itu secara pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik maupun mentalnya itu tetap terjaga dalam kondisi yang kita sebut dengan sehat. Sehat ya. Seperti itu. Jadi idealnya setiap anak yang baru lahir sampai usia 1 tahun itu tiap bulan kita kontrol, kita evaluasi. Kenapa? Contoh misalnya masalah stunting yang mungkin kita lihat menjadi momok lah di Indonesia khususnya. Betul. Stunting ini kalau sudah jatuh ke stunting itu sudah di fase yang sudah kategori masuk kategori terlambat. Kenapa? Karena sebelum jatuh ke stunting, kita kalau dengan pemeriksaan rutin, itu bisa ketahuan bakalan terjadi stunting pada anak kita. Bahkan jauh sebelum stunting itu terjadi, kita sudah bisa melakukan pencegahan. Contoh misalnya ketika kenaikan berat badan anak kita, itu sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya, sebelum dia jatuh kepada fase tidak naik sama sekali atau malahan turun, itu sudah kita lakukan pencegahan di situ. Maka disitulah pentingnya dilakukan pemeriksaan rutin pada anak-anak, terutama anak-anak di usia balita, itu sangat penting. Jadi dalam aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, itu pada anak-anak di bawah usia 1 tahun dari lahir sampai 1 tahun, idealnya tiap bulan dilakukan pemeriksaan walaupun rutin, anak kita tidak sakit. Iya. Bisa berbarengan dengan jadwal imunisasi waktu itu. Atau setelah walaupun bukan jadwal imunisasi, itu juga bisa kita bawa hasil untuk melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian setelah anak usia 1 tahun ke atas sampai usia 2 tahun, itu bisa kita lakukan pemeriksaan berkala itu sebanyak 3 bulan sekali. Nah, setelah di atas 2 tahun, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dan pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa 6 bulan sekali per semester. Nah, kalau dalam pemeriksaan itu ternyata anak kita sehat, ya itu harapan kita sesuai dengan tema yang tadi dikatakan, menuju
Indonesia yang hebat, Anak hebat Indonesia anak kuat. hebat ya. Kemudian Indonesia di tahun 2025 masuk ke keemasan Indonesia. Iya. Kenapa bisa menjadi emas? Kalau SDM-nya berkualitas. Nah, SDM berkualitas ini akan didukung oleh anak-anak yang sekarang ini, anak-anak yang sehat baik secara fisik, mentalnya. Oke. Seperti itu, Bang Seperti Jeffrey. ya. Ya buat Penny. Jadi Penny ada pertanyaan tadi sudah dijawab. Terus katanya ngapo ada dokter anak yang dikit-dikit ngasih antibiotik katanya. Padahal cuma batuk pilek baik. Oh, oke. Iya. Jadi dua pertanyaan ini. Iya. Iya. Masalah kita lompat dikit ke masalah Iya, antibiotik iya. ya, dari Iya, iya. masalah program pemeriksaan ke antibiotik. Antibiotik itu layaknya diberikan dengan kondisi yang sudah kita yakini bahwasanya infeksi pada anak tersebut merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Pada kasus ini yang dipertanyakan misalnya batuk pilek. Batuk pilek itu kita berikan antibiotik ketika kita yakin infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Memang secara epidemiologi penyebab batuk pilek pada anak itu sekitar 80% itu disebabkan oleh virus dan tidak butuh antibiotik sebetulnya. Sebetulnya ya. Nah, makanya ketika ada anak-anak yang demam, batuk pilek atau demam dengan diare, itu baiknya kita lakukan observasi terlebih dahulu sampai betul-betul kita yakin wah ini kemungkinan besar ini bakteri. Nah, observasi itu dokter bisa melihat dari klinisnya. Klinisnya mendukung nggak ke arah bakteri. Contoh misalnya diare. Diare kalau misalnya ada lendir darah, kemudian baunya khas, bau infeksi bakteri, itu bisa kita berikan antibiotik. Tapi kalau misalnya diarenya itu disebabkan oleh kemungkinan virus, misalnya rotavirus, itu sebaiknya kita jangan dulu memberikan antibiotik. Karena antibiotik sendiri nantinya bisa menjadi bumerang, bisa menyebabkan diare yang lebih berat. Seperti itu. Nah, masalah kenapa dikit-dikit antibiotik mungkin lebih baik karena ini kan persepsi ya, Bang Jeffrey ya. Persepsi ini kan dikit-dikit itu kan sangat subjektif ya. Ada baiknya dikomunikasikan kepada dokternya. Dok, bagaimana apakah saat ini anak saya memang diperlukan antibiotik? Kemudian bisa jadi dilakukan pemeriksaan ulang atau bisa dilakukan observasi terlebih dahulu sebelum diberikan antibiotik. Paling idealnya seperti itu. Jangan sampai kita sedikit-sedikit antibiotik. Sebenarnya bukan hanya di kalangan dokter, di kalangan praktisi kesehatan yang lainnya pun sering kita lihat bahwasanya teman-teman nakes yang lain pun juga begitu mudah memberikan antibiotik. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan pelayanan kesehatan di unitnya masing-masing, misalnya di tempat-tempat pemeriksaan yang lain selain di praktekan dokter, itu terlalu mudah juga memberikan antibiotik. Nah, sebenarnya ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Pertama, kita khawatirkan akan adanya ancaman ke depan, itu namanya resistensi antibiotik. Kalau terjadi resistensi antibiotik, maka dikhawatirkan ketika memang antibiotik ini diperlukan, kumannya udah kebal. Kalau kumannya udah kebal, mana kita ngatakannya? Laklastisan, obat kita kelas masih Elias Pikal, kata zamannya dulu kan? Dia tahu melawan Martesen alias Pikal. Nah, seperti itulah. Khawatirnya ketika terlalu mudah pemberian antibiotik dan bom waktu yang kita takutkan terjadi resistensi, kekebalan antibiotik pada beberapa kuman tertentu, itu akan menjadi bumerang buat masyarakat kita, terutama masyarakat MRN dalam hal ini di sini. Jadi baiknya menurut saya, saran saya kepada beliau itu dikomunikasikan saja. Dok, kenapa anak saya diberikan antibiotik? Nah, bisa kita, mungkin betul saat itu dokternya menemukan ternyata di sini Pak ini kotor sekali radangnya, atau sudah bernanah, dan itu yang mungkin tidak sempat dikomunikasikan seperti itu. Dan memang betul kata beliau tadi, paling baiknya jangan antibiotik kalau memang tidak perlu antibiotik. Karena seperti yang dikatakan oleh dokter takut resistensi apa tadi namanya? Resistensi, kebal antibiotik, kebal ya. Jangan ilmu kebal ini. Iya. Kuman lah belajar ilmu kebal juga nih. Kalau dia nginjau antibiotik tanggung, dikit-dikit, tidak sesuai dosis, ini kan ilmu kebal kan. Baca boleh. Ya itu ya, demikian tadi buat Ibu Feni Rizky Faruk ya.
Jadi dua pertanyaan tadi langsung dijawab sekaligus oleh Dr. Faisal Husin, dan saya yakin nih beliau ini memang ahlinya, ya dokter ahlinya. Jadi jawaban-jawaban dari beliau itu memang saya rasa sangat puas nih buat si Rizky Faruk ya, yang mudah-mudahan saat ini sedang mendengarkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alivia 90 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam katanya. Apa bahaya masalah kesehatan yang paling sering dialami anak-anak saat ini? No, nanya itu. Jadi apa bahaya katanya masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh anak-anak saat ini, Pak Dokter? Oke. Bu Rizky ya? Iya, Bu, dari Alivia. Bu Antia. Iya. Saat ini kalau kita ngomong masalah kesehatan sebenarnya terlalu luas kesehatan anak. Contoh kita Indonesia. Indonesia ini kan negara berkembang ya. Pas anakku dari SD sampai akulah punya anak kuliah masih berkembang juga. Anak kuliah anak itu. Anak kuliah. Oh, iya. Ya. Jadi negara berkembang ini sebenarnya masalah kesehatannya itu berlapis-lapis. Bang Jeffrey. Contoh. Sebelum kita selesai masalah penyakit infeksi pada anak, kita sudah menghadapi beban yang besar penyakit non infeksi. Kalau kita ngomong penyakit, kebanyakan yang kita pahami adalah penyakit infeksi, untuk pilek, ispa gitu ya, diare, mencret gitu ya. Dan tipes bahasa umumnya, kemudian DBD, demam berdarah gitu ya. Kemudian campak dan sebagainya. Itu penyakit, dan yang lupa ada satu lagi, kita termasuk tinggi, tuberkulosis, TBC. TBC ya. Kita itu prestasi di situ. Nomor 2 dunia kita, TBC. Nah, kalau kita ngomong itu, belum selesai masalah ini, masalah penyakit non-infeksi sudah menjadi masalah besar juga. Contoh, angka kejadian kencing manis, diabetes mellitus pada anak-anak kita sudah mulai meningkat. Kemudian angka penyakit jantung pada anak-anak kita pun sudah juga mulai meningkat. Jadi, dua hal ini menjadi beban yang sangat berat buat kita sebenarnya. Ditambah lagi ada masalah yang berlapis di sisi namanya gizi anak kita. Berlapis sekali. Kita kalau ngomong gizi bukan hanya ngomong Bang Yepi, kurang gizi buruk ya, atau stunting yang lagi naik daun sekarang. Tidak bisa kita ngomong cuma itu baik. Kita harus ngomong namanya overweight, obesitas, kegemukan. Itu termasuk penyakit ya? Iya, masalah gizi. Iya, gizi. Dan itu meningkat. Gemuk dalam arti kata tidak sesuai dengan umur. Sesuai dengan ukuran dan seusia dia. Iya, jadi seusianya, ada standarnya. Kalau melewati standarnya itu gemukan yang tidak sehat. Tidak sehat. Nah, kedua, kita juga mengalami namanya defisiensi. Ketiga, ini kita defisiensi dari zat gizi mikro. Kekurangan zat besi. Hampir rata-rata ibu-ibu muda, calon pengantin ataupun ibu-ibu yang lagi hamil di Indonesia itu semua kekurangan HB, darah merah, yang itu kebanyakan karena kekurangan zat besi. Nah, kalau sudah terjadi kekurangan zat besi, maka kemungkinan besar bayinya yang dilahirkan juga akan kekurangan zat besi ataupun anemia. Dan ketika anemia ini terjadi pada bayi yang baru lahir, maka ini akan menjadi bom waktu, dia akan menjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, baik itu jatuh di status gizinya nanti menjadi gizi kurang ataupun gizi buruk atau malah stunting, atau berikutnya dia juga bisa menjadi gangguan perkembangan. Jadi terjadilah masalah perkembangannya. Karena kalau kita ngomong anak, kita tidak hanya ngomong fisiknya saja, tapi kita juga ngomong masalah perkembangannya. Nah, kalau udah ngomong perkembangan itu beririsan dengan namanya masalah mentalnya. Jadi kalau kita lihat permasalahan yang saat ini begitu besar sebenarnya, permasalahan kesehatan anak-anak Indonesia. Berlapis-lapis, masalah infeksi belum selesai, masalah penyakit non-infeksi masih, dan masalah gizi menjadi masalah ancaman terbesar. Karena ini kalau tidak dikoreksi dengan baik, maka mereka akan menjadi cikal bakal penerus bangsa Indonesia ke depannya. Iya, betul. Dan ketika SDM penerus ini tidak mencapai ke peak performance-nya, tidak mencapai kepada kualitas terbaiknya, maka ya kita untuk menuju yang targetan kita yang tadinya Indonesia emas 2045 itu agak sulit tercapai. Iya. Seperti itu. Nah, kalau yang saat ini, kalau kita ngomong dengan saat ini cuaca lagi tidak bagus, polusi di mana-mana.
apa yang tertinggi penyakit yang saat ini? Kalau dari sisi infeksi itu jelas, dua hal ini tidak akan pernah tergantikan. ISPA, diare. Dua ini tidak akan pernah tergantikan sepanjang umur manusia, saya pikir. Panjang masa berarti. Panjang masa yang namanya ISPA, diare ini tetap Diare. akan menduduki peringkat mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang bisa menyebabkan kematian. Dua ini tidak akan tergantikan. Kemudian ancaman berikutnya apa? Kekurangan gizi. Karena angka stunting kita, khususnya warga Muara Enim kan termasuk tinggi untuk angka stunting. Stuntingnya. Iya, kekurangan gizi kronik di situ. Seperti itu. Kemudian masalah-masalah overweight, masalah-masalah kelebihan berat badan, itu juga mulai sangat meningkat. Kenapa? Karena sudah jarang aktivitas zaman kita kecil dulu, Bang Jeffrey. Zaman kecil kita dulu kan jarang yang namanya nonton. Banyakannya lari main, berenang seperti itu. Dan itu semua ternyata mulai tertinggalkan. Karena apa? Karena mainnya anak-anak sudah mulai pindah ke layar. Iya. Nah, dengan sedikit bergerak dan banyaknya makanan anak-anak kita itu mendukung sekali untuk terjadinya obesitas atau OPP. Dan ini menjadi bom waktu juga ke depannya. Karena penyakit-penyakit degeneratif, kardiovaskuler, penyakit metabolik itu semua bisa menjadi resiko yang tinggi pada anak-anak yang mengalami obesitas. Kemudian kekurangan zat gizi tadi. Kekurangan zat gizi itu sangat tinggi. Rata-rata anak Indonesia ketika diperiksa, baik yang baru lahir ataupun yang sudah misalnya kita lihat setelah dia mendapatkan MPASI di usia 6 bulan, ketika diperiksa kadar HB-nya contohnya itu rendah, di bawah normal. Dan ini mempengaruhi kualitas berpikir anak kita. Kenapa? Karena salah satunya zat besi sebagai pendukung untuk HB yang baik itu sangat diperlukan untuk pembentukan otak. Sedangkan 2 tahun sampai 3 tahun pertama itu adalah golden period perkembangan otak anak kita. Seperti itu. Oke. Jadi itu masalahnya. Semoga masalah ini bersama-sama nih, PR bersama nih. Oke, untuk. Bukan hanya para dokter di rumah sakit, tapi Iya, juga iya. para dokter di puskesmas, begitu juga dengan kader-kader kesehatan, kemudian juga para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah, dan juga yang paling penting adalah keluarganya, orang tuanya, Iya. itu bersama-sama bagaimana menjaga anak-anak kita untuk setidaknya jangan sampai mengalami penyakit-penyakit yang berat gitu ya. Seperti itu. Gitu Bang Jeffrey. Mantap Pak Kanit atau Pak Dijanggi itu lainan kalau senior nih katanya kamu. Oke, jadi berbicara tentang zat besi tadi, mungkin masyarakat awam belum tahu nih apa saja yang terdapat di zat besi ini Pak Faisal. Maksudnya makanan apa bahaya? Kan kekurangan zat besi itu sangat berbahaya sekali. Jadi iya terdapat di makanan apa bahaya gitu zat besi ini. Oh ya, oke. Bisa dijelaskan lagi? Iya, sumber zat besi itu dari makanan itu sebenarnya ada dua ya, sumber dari protein hewani dan protein nabati dari tumbuh-tumbuhan. Namun yang paling bagus penyerapannya pada penyerapan di usus tubuh anak kita itu adalah yang dari hewani. Hewani ya. Nah, sumber yang paling utama itu dari daging-daging merah, termasuk di situ hati. Itu paling bagus. Daging-daging merah ya, daging-daging hewan dari kambing. Sapi gitu ya, kerbau gitu ya. Itu adalah sumber zat besi yang tinggi. Hati ayam, hati kambing, hati sapi. Itu yang paling bagus ya, dari hewan. Memang yang nabati, contoh misalnya bayam katanya tinggi ya. Cuma penyerapannya yang agak sulit. Beda dengan yang hewan. Hewan itu paling mudah diserap. Jadi kalau yang nabati, yang dari sayuran itu tinggi, tapi penyerapannya agak sulit. Jadi tidak akan maksimal penyerapannya. Seperti itu ya. Cuman jangan tinggalkan sayuran karena penting untuk serat ya. Jadi harus dari nabati dan hewani. Ya, terutama yang hewani. Yang hewani, oke. Yang hewani. Ya, itu tuh ya buat Alivia 90 ya. Jawabannya tadi pertanyaan tadi sudah dijawab dengan tegas, tuntas ya oleh dokter spesialis kita, itu Dokter Faisal Husin. Dan pertanyaan selanjutnya dari azwaranas.id, katanya apa indikatornya anak itu tumbuh kembang yang sehat? Apakah anak yang tubuhnya pendek itu termasuk kategori tidak sehat? Nah, itu kayaknya yang stunting tadi kayaknya. Iya. Jadi secara teori indikator anak itu kita katakan sehat, maka yang kita lihat adalah pertumbuhan dan perkembangannya. Iya. Dan anaknya jarang sakit. Jadi kalau misalnya tinggi berat badannya bagus tapi sakit-sakitan terus juga jadi masalah. Seperti itu.
Nah, dari sisi pertumbuhan dan perkembangannya, maka untuk berat badan, tinggi badan atau panjang badan, kemudian indikator pertumbuhan yang lain, lingkar kepala, dan lain-lain, itu sesuai dengan ukuran sesuai dengan usianya. Jadi untuk pengukurannya itu ada beberapa metode kita lakukan. Tapi yang paling sering untuk anak di bawah 5 tahun kita gunakan metode standar deviasi dari WHO. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat nantinya ketika kita ukur berat badan menurut usia, kemudian tinggi badan menurut usia, dan juga nanti misalnya lingkar kepala menurut usia, itu semua berada di rentang normal, berada di positif 2 standar deviasi sampai dengan minus 2 standar deviasi, berada di situ, itu kita katakan normal. Namun ada pengecualian. Walaupun kondisi normal, itu harus dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Karena kalau pemeriksaan sebelumnya juga normal, tapi di angka yang sama, itu tidak baik. Karena resiko nanti akan jatuh ke kondisi tidak normal kalau dibiarkan. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian perkembangan. Perkembangan harus dilihat berdasarkan milestone-nya, berdasarkan usianya. Ini anaknya 3 bulan, bisa apa saja dari sisi motorik kasarnya, dari sisi motorik halusnya, dari sisi dari sosial kemandiriannya, dan juga dari sisi bahasanya. Ini kalau ini harus kita lihat terus, terutama dari sisi bahasa dan sisi motorik halusnya, itu harus terus kita monitor karena ini berkorelasi dengan intelijensianya nantinya, berkorelasi dengan kognitifnya di masa depannya anak tersebut. Nah, kalau dari pemeriksaan ternyata anak tersebut berada di rentang yang normal, maka kita katakan anak kita itu pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usia dan baik, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah anak pendek itu pasti tidak sehat? Tidak sehat. Harus kita evaluasi balik lagi. Pertama harus kita lihat dulu. Pertama, bagaimana perkembangan pertumbuhan tinggi sebelumnya. Kalau pertumbuhannya memang terus seperti itu, tapi paralel dengan kurva yang normal, itu tidak begitu masalah. Tapi kalau seandainya tadinya normal, tahu-tahu flat gitu, datar gitu pertumbuhannya dan tidak bertambah lagi, itu berarti masalah. Nah, kalau untuk memikirkan betulkah anak kita stunting atau bukan, maka harus dilihat ada gangguan gizi yang lama atau tidak. Karena stunting itu harus ada gangguan gizi dulu. Gangguan gizi yang lama. Karena kalau misalnya anaknya bagus nih, makannya bagus, penampakan ininya juga bagus, nggak ada tanda-tanda kekurangan gizi, ya kan kita tahu kalau kekurangan gizi misalnya rambutnya kan nggak bagus warnanya gitu, warna rambut jagung dan sebagainya misalnya, kemudian kulitnya juga nggak bagus, kemudian pertumbuhannya nggak bagus, tapi anak ini bagus, tapi kok tingginya nggak sesuai dengan tinggi anak-anak seusia dia ataupun di kelompok dia, itu bisa kita evaluasi tinggi bapak mamanya seperti apa, terus kita lihat nantinya namanya nanti kita maksudnya faktor keturunannya, faktor genetik kita harus kita evaluasi juga. Karena syarat untuk yang tidak sehat, yang stunting lah kita bilang sekarang, itu pasti ada hubungan dengan gizi bermasalah. Kalau gizinya bagus terus-terusan, makannya pun tinggi protein, khususnya protein hewani, dan tidak pernah nampak dirinya kekurangan gizi, orang tuanya juga pinter tahu gimana kapan ngasih gizi. Misalnya ada yang salah itu misalnya pemberian teh pada anak-anak, itu kan salah, mengganggu penyerapan gizi pada anak-anak. Tapi orang tuanya tahu, cara-caranya tahu dan sebagainya, makannya juga tahu, habis sesuai. Tapi anaknya, mohon maaf, naiknya tidak sesuai dengan harapan, ya salah satunya harus kita melihat korelasi dengan genetiknya. Atau ada satu lagi, kita harus memikirkan yang namanya gangguan metabolik, penyakit metabolik, misalnya anaknya yang kreatinisme, anak-anak kerdil gitu ya, mohon maaf, anaknya kerdil itu kan ada beberapa yang gangguan di situ gitu ya, atau gangguan hormon pertumbuhan, dan sebenarnya secara gizi dia bagus, secara otak dia bagus, tapi ternyata pertumbuhannya bermasalah. Dan itu kalau sudah seperti itu harus kita lakukan pemeriksaan hormon-hormon tertentu seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika anak kita tingginya tidak sesuai dengan harapan, itu harus kita lakukan evaluasi. Bawa saja berobat ke unit-unit kesehatan, dokter anak yang ada di rumah sakit kita, rumah sakit Umum Rabain, dan ajak diskusi dokternya. Ya, diskusi dokternya itu kira-kira masalah anak saya seperti apa. Anak saya ini kok makannya bagus. Setelah kita recall diet, kita lihat kan dietnya bagus-bagus semua nih.
habis semua nih, ternyata memang anaknya kok kurang ya. Itu yang tadi yang kita bilang tadi harus dipikirkan penyebabnya. Belum tentu yang pendek itu pasti bermasalah gizinya, tapi kalau anak itu pendek harus dipastikan benar-benar tidak ada masalah gizi di situ. Oke. Sip. Oke. Demikian ya buat azwaranas.id, pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh dokter spesialis kita. Dan ini kita menuju pertanyaan dalam tema hari ini, yaitu anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia emas di tahun 2045. Terus bagaimana sih peran imunisasi dalam mendukung Indonesia emas tersebut? Ya, imunisasi itu sebenarnya tidak ada tawar-menawar. Kalau dalam kita dunia dokter yang dokter anak itu wajib harus. Kenapa? Karena dengan imunisasi penyakit yang banyak menyebabkan gangguan pada anak-anak kita, terutama penyakit yang menular khususnya, itu bisa dicegah. Ya, contoh ya, misalnya dulu kan masih ada yang namanya cacar yang bikin mukanya bolong-bolong ya. Apa itu? Ada itu kalau kita ketemu orang tua kakek nenek kita itu misalnya ada teman-temannya tuh yang masih bolong bopeng-bopeng ya? Semua mukanya penuh gitu ya. Ya itu cacar zaman dulu kan seperti itu tuh, bukan cacar air. Itu alhamdulillah hilang dengan vaksin, dengan imunisasi. Iya. Artinya itu bisa menghilangkan, targetan kita memang menghilangkan penyakit yang bisa bisa kita cegah tadi dengan imunisasi. Ya. Kalau misalnya anak kita pun terkena dengan penyakit tersebut, dia tidak akan berefek fatal. Ya, beberapa penyakit kan itu fatal tuh. Contoh misalnya difteri. Ya. Difteri itu kan fatalnya kenapa? Difteri itu kan dia membuat sumbatan di pernapasan. Jadi kalau sumbatan ini terjadi, maka salah satunya cara pertolongannya itu kita lakukan yang namanya dibolongin di sini. Ya, di leher. Untuk emergensi pernapasan. Sampai penyakitnya teratasi. Nah, dengan DPT insya Allah difteri, pertusis dan tetanus itu bisa dihindarkan atau minimal ketika terkena tidak akan berefek parah gitu ya. Ya sakit ya, sebatas sakit itu saja gitu ya. Seperti itu. Dan seperti kita ketahui ya, DPT itu difteri, pertusis, tetanus. Tetanus contohnya. Misalnya anak-anak sering main-main tanpa alas kaki, tertusuk paku. Ternyata di situ ada kuman Clostridium tetani. Dan ternyata alhamdulillah anak kita sudah imunisasi. Itu tidak akan jatuh ke kemungkinan untuk jadi fatal beratnya sampai kejang sampai meninggal. Itu insya Allah tertolong dengan imunisasi tadi ya. Dengan imunisasi dan penyakit-penyakit lain misalnya. Contoh misalnya kita bilang lah Haemophilus influenza sekarang yang ada di DPT combo. Haemophilus influenza itu salah satu penyebab tersering di Indonesia. Ada anak penyebab infeksi paru-paru dan infeksi di otak, selaput otak. Termasuk yang tertinggi. Nah, itu kalau terjadi itu kan penyakit yang berat sekali. Resikonya antara selamat dan tidak selamatnya itu tuh kita bilang 50-50 itu udah lumayan sekali lah, 50-50. Tapi dengan imunisasi yang baik dan sesuai jadwal dan tuntas, itu perlindungan proteksinya tinggi. Sehingga ketika pun misalnya terkena pun tidak akan menyebabkan sampai infeksi itu menyebar sampai ke otak dan sebagainya. Jadi ya, dengan adanya program imunisasi ini, artinya penyakit-penyakit yang bisa kita cegah, penyakit-penyakit yang bisa kita cegah itu tidak akan berefek buruk pada anak-anak kita yang saat ini. Nah, dengan tidak berefek buruk pada anak-anak kita itu harapannya anak-anak kita itu menjadi sosok-sosok SDM ke depannya yang maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga mereka adalah SDM yang berkualitas nantinya yang akan menggantikan kita pada fase mereka di Indonesia emas 2045 dan harapan tadi anak hebat Indonesia kuat itu akan tercapai. Amin. Gitu amin. Bang Jeffrey. Oke. Sepertinya sebenarnya kita masih terlalu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, namun kayaknya waktu memisahkan kita. Jadi saya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup buat Pak Faisal Husin. Apa pesan dokter kepada orang tua yang ada di luar sana dalam memperingati Hari Anak Nasional Indonesia di tahun ini? Jadi pesan-pesannya untuk orang tua yang ada di luar sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, warga Muara Enim dan sekitarnya, sahabat Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haji Muhammad Rabain, masalah kesehatan anak kita ini begitu kompleks, ya. Maka dibutuhkan kerjasama kita bersama, baik Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, kemudian juga para kader-kader kesehatan, kemudian para provider pelayanan kesehatan, kemudian juga kita pemberi pelayanan kesehatan, gitu ya, dan terutama juga para pengambil kebijakan di Kabupaten Muara Enim, baik dari pemerintahan, kemudian dan Muspida dan sebagainya. Ini PR besar. PR besar kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak kita. Untuk mencapai visi yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tadi. Ya. Jadi untuk mencapai bersama ini dibutuhkan kerjasama bersama. Kerjasama bersama dalam artian mari bersama kita menjaga baik itu kesehatan fisik anak kita, kesehatan mental anak kita, kemudian kesehatan rohani anak kita. Mari bersama kita jaga, salah satunya dengan program pemeriksaan rutin anak-anak kita sesuai dengan jadwalnya. Jadi tadi saya ingatkan di bawah 1 tahun itu bisa tiap bulan sekali kita lakukan pemeriksaan, kemudian di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu tiap 3 bulan, dan di atas 2 tahun sampai 6 tahun gitu bisa kita lakukan pemeriksaan per 6 bulan sekali. Kemudian juga jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan untuk imunisasi. Nah, dengan imunisasi diharapkan penyakit-penyakit yang saat ini masih menghantui anak-anak kita itu juga akan semakin berkurang, atau bahkan harapannya zero case. Jadi harapannya kasusnya 0 seperti itu. Dan ketika secara fisik, secara mental dan rohani anak-anak kita terjaga semua kesehatannya, harapannya mereka akan menjadi SDM berkualitas di masa mereka dewasa nantinya. Dan kalau tidak salah berarti 20 tahun ke depan itu pas dengan targetan negara kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Mungkin itu kita di Rumah Sakit Umum siap untuk memberikan layanan yang paripurna kepada Bapak Ibu sekalian, terutama masalah kesehatan anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih buat saudara yang sudah kepada dokter spesialis kita pada hari ini ya. Dan tentunya kita akan coba nantikan biar ada pertanyaan-pertanyaan lain kita akan tampung dan kita akan hadirkan lagi bintang tamu. Terima kasih nih buat Pak Faisal Husin. Sama-sama, Japi. Selain ganteng ternyata lancar juga. Terima kasih nih. Saya akan kembali, namun sebelumnya kita akan coba saksikan iklan yang mau lewat berikut ini. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi mobile JKN. Jika belum ada, langkah pertama, Anda perlu mendownload melalui App Store atau Google Play Store di handphone Anda. Tata cara untuk mendaftarnya adalah, lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar, jika belum memiliki akun mobile JKN. Silakan masukkan NIK, nama, tanggal lahir dan kode CAPTCHA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Lalu lakukan verifikasi wajah, pastikan Anda berada di tempat dengan pencahayaan cukup dan melepas kacamata. Selanjutnya, pada kolom nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, pastikan nomor handphone Anda aktif dan memiliki pulsa. Pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan, baca dan pahami dengan seksama, centang saya setuju, dan klik selanjutnya. Masukkan kode OTP, yang dikirimkan melalui SMS, dan klik verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi email, dan password, kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN Anda telah berhasil. Cara mendaftarkan atau mendapatkan antrean online bagi pasien yang berobat ke Vaskes RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan. Pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjutan.
Selanjutnya, pilih nama peserta yang akan didaftarkan, lalu klik ambil antrean. Catatan, fitur ini bisa dipilih setelah ada rujukan dari FKTP yang masih berlaku, atau surat kontrol elektronik bagi pasien yang kontrol ulang. Pilih tanggal rencana berkunjung dengan dokter, klik daftar pelayanan, muncul kode booking, dan nomor antrean. Saat telah berada di rumah sakit, klik check-in, dan klik setuju. Lalu scan barcode, dan scan ibu jari, sesuai petunjuk petugas. Berikut ini, tampilan saat pendaftaran online, berhasil dilakukan. Setelah sudah melakukan pendaftaran di petugas, silahkan tunggu di poliklinik yang dituju. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi mobile JKN. Jika belum ada, langkah pertama, Anda perlu mendownload melalui App Store atau Google Play Store di handphone Anda. Tata cara untuk mendaftarnya adalah, lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar, jika belum memiliki akun mobile JKN. Silakan masukkan NIK, nama, tanggal lahir dan kode CAPTCHA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Lalu lakukan verifikasi wajah, pastikan Anda berada di tempat dengan pencahayaan cukup dan melepas kacamata. Selanjutnya, pada kolom nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, pastikan nomor handphone Anda aktif dan memiliki pulsa. Pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan, baca dan pahami dengan seksama, centang saya setuju, dan klik selanjutnya. Masukkan kode OTP, yang dikirimkan melalui SMS, dan klik verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi email, dan password, kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN Anda telah berhasil. Cara mendaftarkan, atau mendapatkan antrean online, bagi pasien yang berobat ke Vaskes RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain, melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan. Pilih menu, Vaskes rujukan tingkat lanjutan. Selanjutnya, pilih nama peserta yang akan didaftarkan, lalu klik ambil antrean. Catatan, fitur ini bisa dipilih setelah ada rujukan dari FKTP yang masih berlaku, atau surat kontrol elektronik bagi pasien yang kontrol ulang. Pilih tanggal. Baik sahabat Rabain, dimanapun Anda berada, kembali saja berada hadir di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juli 2025, tentunya di acaranya Tanya Rabain. Dan buat sahabat Rabain semuanya, seperti saya sampaikan tadi, kita sudah saksikan ya bintang tamu kita, yaitu narasumber dokter spesialis Faisal Husin, spesialis anak, yang sudah secara detail, secara rinci memperjelaskan lebih banyak tentang kesehatan anak. Dan tentunya bagi Anda semua yang punya kritik dan saran, jangan lupa disampaikan melalui span lapor kita. Bisa lewat SMS dengan cara isi aduan kirim ke 1708 atau melalui website kita di www.lapor.go.id, dan bisa juga melalui aplikasi Android ataupun iOS Span Lapor. Tentunya jangan lupa di follow di akun Facebook kita di @rsud_rabain, dan juga di akun Instagram kita di @rsud_rabain. Atau jangan lupa di subscribe akun YouTube kita di @rsud Dr. Haji Muhammad Rabain untuk info dan live Tanya Rabain berikutnya. Dan kalaupun ada komplain, jangan lupa nih sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Dan saya ucapkan selamat pagi nih buat teman-teman kita yang ada di Puskesmas Ujan Mas, kemudian yang ada di Puskesmas Gunung Megang, yang ada di Puskesmas Lembak, yang ada di Benakat, yang di daerah Merapi ya, yang di daerah Lahat, Pegalam, dan lain sebagainya. Tentunya kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas saja buat Anda semua yang ada di instansi pemerintahan, dan juga yang ada di swasta, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Bagi Anda semua yang sedang terbaring sakit, kami ulangi, semoga Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali, ataupun bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan demikian ya, di acara kita pagi hari ini, di acara Tanya Rabain, kita akan berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Jangan lupa saksikan setiap hari Selasa dan Kamis
mulai dari pukul 10 sampai dengan selesai, itu kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk penonton di Facebook kita hari ini ya, kurang lebih berapa banyak nih? Ada, buat para penonton kita, para yang ada di Instagram atau di Facebook kita, saya ucapkan selamat pagi. Dan tentunya kritik dan saran tentunya kami harapkan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih sahabat Rabain sudah mengikuti dan menyimak ataupun menyaksikan secara live acara kita pada hari ini. Tentunya saya Jeffrey Dada, mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ataupun juga ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya saya ucapkan tetap sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.